Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kami menjelaskan tentang batasan lubang yang ada di bagian bawah dari anggota tubuh kita, yaitu lubang vagina dan anus yang bisa membatalkan puasa jika sudah kemasukan benda ke bagian dalamnya, maka pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang lubang-lubang yang ada di bagian kepala yang tentunya berbahaya bagi orang yang berpuasa, yaitu lubang kuping, hidung, dan mulut. Maka disebutkan oleh sebagian ulama, kullul manafid maftuhatun fi madhhabi syafi'i ilal aina. Semua lubang yang ada di anggota tubuh kita ini maftuhatun, itu adalah lubang yang terbuka, yang jika kemasukan benda ke bagian dalam dari lubang tersebut maka otomatis bisa membatalkan puasa menurut madhab Imam Syafi'i, kecuali mata. Kalau mata kemasukan obat-obatan atau benda yang lain kemudian terasa di tenggorokan, ini tidak membatalkan puasa. Wal udhunah indal Ghazali, dan kuping menurut satu pendapat dari Imam Ghazali. Baik, kami akan menjelaskan dari lubang kuping. Batasan batin, batasan atau bagian dalam dari kuping ini adalah mawaro al muntabik minha. Sebutkan di dalam kitab Busrul Karim, ini mawaro al muntabik minha, yaitu adalah lubang yang mekar yang ada di dalam kuping. Jadi di dalam kuping ini masih ada lubang lagi, dan lubangnya itu mekar. Jadi lingkaran lubang yang mekar. Ketika sudah benda yang masuk melewati lingkaran lubang ini, maka itu sudah dianggap masuk kepada bagian dalam atau haddul batin dari kuping, dan itu sudah bisa membatalkan puasa. Jadi kalau masih lubang yang di luar ini, lubang yang di luar ini masih bukan termasuk haddul batin atau batasan bagian dalam dari kuping. Tapi ketika sudah masuk ke lubang, jadi lubang yang ada di dalam kuping yang mekar, maka itu sudah dianggap melewati lubang atau melewati bagian dalam dari kuping, dan itu membatalkan puasa. Makanya hati-hati ketika mandi. Kalau mandinya mandi wajib atau mandi sunnah, seperti mandi wajib mandi karena junub, atau mandi sunnah seperti mandi karena mau sholat Jumat, maka ketika kemasukan air mungkin masih bisa dimakfu oleh agama, oleh syariat. Tapi ketika sudah mandinya tidak matlub, mandi karena biar segar, kemudian kemasukan air dan air ini sudah masuk ke lubang dalam kuping yang mekar ini, maka ini membatalkan puasa. Yang kedua adalah mulut. Mulut ini bagian dalamnya itu ketika sudah melewati haddud dohir. Haddud dohirnya adalah mahrojul hak. Mahrojul hak ini, mahrotnya hak ini ada di tengah tenggorokan. Ketika ada benda masuk dan sudah melewati mahrot hak atau melewati tengah tenggorokan, ini bisa membatalkan puasa. Maka puasanya orang yang flu, yang banyak dahaknya, itu ketika dia kerak mengeluarkan dahaknya dari dalam tubuhnya, kemudian dahaknya ini sudah melewati mahrotnya hak, artinya melewati tengah tenggorokan, berarti ini sudah ada di bagian dohir, bagian luar dari mulut. Ketika ditelan lagi, padahal dia mampu mengeluarkan, kok ditelan lagi, maka ini bisa membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir adalah hidung. Hidung ini haddul batinnya atau bagian dalamnya yang bisa membatalkan puasa jika kemasukan benda adalah mawaro al muntabik, yaitu setelah anggota yang setelahnya batang hidung ini, atau aksol anfi, puncak dari hidung ini, atau muntahal haisum, puncak dari lubang hidung ini. Kalau cuma di luar ini, di batang ini masih belum termasuk bagian dalam dari hidung. Tapi ketika sudah di puncaknya, di sini di puncaknya, yang ketika andai kita memasukkan air, kemudian kita hirup air menggunakan hidung kita akan pusing, terasa pusing di kepala kita, maka berarti air itu sudah masuk ke bagian dalam, ke haddul batin dari hidung, dan itu sudah membatalkan puasa. Jadi ini
yang sudah dijelaskan di kitab ulama Syafi'iyah, termasuk kitab Bushrul Karim dan kitab-kitab yang lainnya. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya, khususnya bagi orang yang kemarin bertanya, yang masih belum tahu, belum paham bagian-bagian lubang yang bisa, bagian-bagian dalam dari lubang-lubang tubuh yang bisa membatalkan puasa jika kemasukan benda. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.